Selamat sore, saya Deko Juare Sianturi dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang topologi jaringan. Di sini langsung saja kita mulai. Yang pertama adalah konsep topologi jaringan. Konsep topologi jaringan adalah struktur atau bentuk interkoneksi antar perangkat, yaitu komputer, server, switch, router, dan lain-lain dalam suatu jaringan. Dan topologi jaringan bisa juga menentukan bagaimana data mengalir dalam jaringan dan memengaruhi kecepatan, keandalan, dan biaya instalasi jaringan. Yang kedua, pengertian topologi jaringan. Apa sih topologi jaringan itu? Topologi jaringan adalah susunan atau tata letak fisik dan logis dari perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan komputer yang menggambarkan bagaimana perangkat tersebut saling terhubung dan berkomunikasi satu sama lain. Topologi jaringan menentukan jalur data mengalir dan cara perangkat berinteraksi, baik itu secara langsung maupun melalui perangkat lain seperti switch, hub, dan router. Jadi, topologi jaringan bukan hanya soal bentuk fisik kabel dan perangkat, tapi juga cara data berpindah antar perangkat di jaringan tersebut. Yang ketiga, kita akan mengenal jenis-jenis topologi jaringan. Topologi jaringan yang pertama yang akan kita kenal adalah topologi bus, yaitu semua perangkat terhubung pada satu kabel utama, murah dan mudah dipasang, tapi jika kabel utama rusak, semua jaringan bisa mati. Kelebihan dari topologi ini, pertama, murah dalam instalasi karena menggunakan kabel sosial atau kabel tunggal. Yang kedua, tidak membutuhkan banyak perangkat jaringan seperti hub atau switch. Yang ketiga, cocok untuk jaringan kecil. Dan topologi ini memiliki kekurangan, yaitu yang pertama, jika kabel utama putus, seluruh jaringan terganggu. Yang kedua, lalu lintas data padat dapat menyebabkan tabrakan atau collision. Yang ketiga, sulit melakukan troubleshooting. Lalu topologi kedua, topologi star atau bintang. Topologi star, semua perangkat terhubung ke satu pusat, hub atau switch. Mudah dikelola, tapi jika pusat rusak, seluruh jaringan bisa mati. Kelebihan dari topologi ini, jika satu kabel atau node rusak, jaringan lain tetap berfungsi. Yang kedua, mudah dikembangkan dan dikelola. Yang ketiga, performa lebih stabil karena di setiap perangkat terhubung langsung ke switch atau hub. Kekurangan dari topologi star ini adalah jika hub atau switch rusak, seluruh jaringan terganggu. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel dibanding topologi bus. Yang ketiga, biaya lebih mahal karena memerlukan hub atau switch. Lanjut, topologi ketiga, topologi ring atau cincin. Topologi ring adalah perangkat terhubung yang membentuk lingkaran. Data mengalir satu arah, kecil kemungkinan tabrakan data, tapi putus satu koneksi bisa mematikan seluruh jaringan. Kelebihan dari topologi ini yaitu tidak ada tabrakan data karena menggunakan metode token passing. Yang kedua, lebih cepat untuk jaringan dengan lalu lintas tinggi. Dan kekurangan dari topologi ring ini, yang pertama, jika satu node atau device rusak, seluruh jaringan terputus. Yang kedua, sulit dikembangkan. Dan yang ketiga, proses troubleshooting sangat rumit. Lanjut, topologi mesh. Topologi mesh adalah semua perangkat yang terhubung langsung satu sama lain, koneksi stabil tapi mahal dan rumit dipasang. Kelebihan dari topologi ini, yang pertama, redundansi tinggi, atau jika satu jalur rusak, data bisa dialihkan ke jalur lain. Yang kedua, keamanan lebih baik karena komunikasi point to point. Yang ketiga, performa tinggi karena tidak ada bottleneck. Kekurangan dari topologi mesh ini adalah yang pertama, biaya sangat mahal karena banyak kabel dan port.
Yang kedua, instalasi dan konfigurasi rumit. Dan yang ketiga, membutuhkan banyak resource. Lanjut, topologi tree. Topologi tree adalah gabungan topologi star dan bus. Berbentuk bercabang, mudah dikembangkan tapi butuh banyak kabel dan hub. Kelebihan dari topologi ini cocok untuk jaringan skala besar, mudah dikembangkan, manajemen terstruktur, atau memiliki hierarki. Kekurangan dari topologi tree ini, yang pertama, jika hub atau switch rusak, seluruh jaringan akan terganggu. Dan yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel dibanding topologi bus. Yang ketiga, biaya lebih mahal karena memerlukan hub atau switch. Lanjut, topologi linear. Topologi linear adalah topologi yang mirip topologi bus dengan jalur kabel lurus, biayanya murah, tapi rawan mati total jika kabel rusak. Kelebihan dari topologi ini, yang pertama biayanya murah karena penggunaan kabel lebih sedikit. Yang kedua mudah dipasang dan diperluas jika tidak terlalu banyak perangkat. Yang ketiga struktur sederhana sehingga mudah dipahami. Lalu kekurangan dari topologi ini adalah sulit mendeteksi gangguan karena semua perangkat terhubung pada satu kabel utama. Dan yang kedua, jika kabel utama putus, seluruh jaringan akan terganggu. Yang ketiga, kinerja menurun jika terlalu banyak perangkat yang terhubung. Dan yang terakhir, data collision sering terjadi pada jaringan yang sibuk. Dan yang terakhir, jenis topologi yang akan kita kenal adalah topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari dua atau lebih topologi, fleksibel dan kuat, tapi pemasangan mahal dan rumit. Kelebihan dari topologi hybrid ini, yang pertama fleksibel, bisa menyesuaikan kebutuhan dan kondisi jaringan. Yang kedua, toleransi kesalahan tinggi. Jika satu bagian rusak, tidak langsung memutus semua jaringan. Yang ketiga, kinerja lebih baik karena bisa menggabungkan keunggulan topologi lain. Kekurangan dari topologi ini adalah biaya tinggi karena butuh lebih banyak kabel dan perangkat. Pemasangan dan perawatan yang rumit karena struktur lebih kompleks. Dan yang ketiga, butuh pengelolaan khusus agar semua bagian jaringan berjalan optimal. Nah, sekian presentasi saya, yaitu tentang materi topologi jaringan. Terima kasih.